kameranya dihidupkan dulu. Ini hari ini yang join hanya 21 orang ini. Yang lain kemana? Terus untuk Adinda, ya, ini kamu waktunya belajar, bukan waktunya nemenin belajar keponakan. Kalau kamu begitu caranya, nanti kamu ketinggalan pelajaran. Fahri, Agung, Elvia, Ardila, Kevin, Aflah, Clara, Dimas, Firda. Kameranya belum aktif. Agung, Elvia, Clara, Kevin. Kevin. Gilang. Oke, jangan dimatikan dulu kameranya ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan buka forum diskusi ya. Maksudnya forum diskusi mengenai tugas kalian ya. Tugas ini kan berkaitan dengan tugas berbarengan dengan atau disinkronkan dengan mata pelajaran aplikasi perangkat lunaknya Pak Prasojo ya. Nah, minggu lalu saya sudah terangkan bagaimana membuat draft ya, urutan-urutan pekerjaan dari mulai galian pondasi sampai dengan atap. Tapi atap nanti belakangan ya. Nah, hari ini sebelum nanti tugasnya kalian kumpulkan, saya ingin buka forum diskusi dulu ya. Sebagai contoh, kemarin ada yang bertanya sama saya, ini Pak, perhitungan untuk apa namanya, dinding seperti apa misalkan, terus kemudian galian pondasinya seperti apa, kemudian pondasinya seperti apa. Nah, yang pertama misalnya untuk pondasi ya, untuk pondasi diserahkan ke kalian masing-masing. Maksudnya dalam artian gini, kalau kalian menggunakan pondasi batu kali silahkan, kalian menggunakan pondasi beton silahkan. Kemudian tipe pondasinya, kalau kalian menggunakan pondasinya pondasi setempat juga dipersilakan. Kalau kalian menggunakan pondasinya pondasi apa namanya, menerus juga dipersilakan, tergantung dari gambar kerja kamu ya kan. Nah, dari gambar yang ini kan Pak Prasojo menugaskan kalian menggambar taman bacaan ya. Berapa lebarnya? 8 kali 15 ya kalau nggak salah ya. Halo, lebarnya berapa? 8 kali 12 Pak. Oh, 8 kali 12 ya. Nah, secara RAB hitungan kasar berarti kamu sudah tahu dong sebenarnya biaya yang dibutuhkan berapa? 8 12. Ya, 8 dikali 12. 8 kali 12 berapa? Jihan, suaranya nggak kedengeran tuh. 96, betul kata Jihan ya. 96 ya, 96 meter persegi. Berarti kalau 96 meter persegi, harga taksiran kasarnya berapa kalau bangunan tersebut? Saya tanya. Harga taksiran kasarnya berapa?
28 juta Pak. Berapa? 28 juta. 28 juta dari mana Bintang? Kemarin per 100 meter, per meternya 300.000 Pak di Jakarta. Nah kan berarti lupa kalian nih. Murah banget per meter 300.000. Sekarang harga keramik harga itu aja berapa? Ya, ingat harga taksiran kasarnya itu antara 3 juta sampai dengan 3,5 juta ya. Tapi kita hitungnya yang 3,5 juta. Berarti kalau 96 meter persegi, 96 dikali 3,5 juta, berapa harga taksiran kasarnya? Coba saya tanya. 33 juta. Nah, Pak. Kok murah banget 33,6 juta. 236 Pak. Berapa? 336. Iya betul, 336. Nggak mungkin 33 juta, orang itunya 3,5 juta. Kalau 10 meter persegi aja baru 35 juta, ya kan? Nah, jadi gini, ya. Nah, harga patokan itu menjadi acuan kamu nanti begitu menghitung. Selisih plus minusnya itu antara 10 sampai 20% maksimal. Sebagai contoh, kamu udah ngitung sampai dengan dari galian pondasi sampai dengan atap. Begitu kamu hitung jumlahnya, ya, misalkan jadi 500 juta. Berarti kan lebih dari 10% atau 20% kan dari harga taksiran kasar, benar nggak? Berarti itu ada yang salah. Paham maksudnya sampai di sini? Atau begitu kamu hitung, ternyata kalau hitungan detail kamu setelah dihitung itu hanya 200 juta. Kan selisihnya ada 136 juta, ya kan? Berarti juga secara hitungan, patokan hitungan kasarnya kamu salah. Paham sampai sini? Paham? Pak. Nah, jadi itu untuk patokannya, ya. Nah, untuk di pondasi ya atau di galian pondasi, ya, terkadang kita menggambar itu ada double. Ini kebiasaan dari alumni kita, dari kakak kelas kalian, mungkin jadi kalian terbiasa. Kamu sudah gambar pondasi batu kali, tapi di gambar kamu juga ada gambar pondasi beton. Ya, tidak salah, tetapi itu menjadi boros. Nah, sekarang saya ingin buka forum diskusi. Kamu di mana yang kamu bingungnya, silakan kamu presentasikan di hasil kerja kamu, kita diskusikan bareng. Jadi forum ini adalah forum untuk diskusi. Hanya saja biasanya itu kan kita secara langsung, secara luring, tapi karena kita kondisinya masih dalam kondisi COVID-19 sehingga kita harus bisa berdiskusi secara online atau daring. Silakan dipresentasikan, nanti kita bahas bareng-bareng apa yang kamu tanyakan supaya ininya plong, ya, kamu juga mengerjakannya leluasa, ya. Ayo silakan, siapa aja yang mau ditanyakan. Mengenai tugasnya, kesulitannya di mana? Pak, saya boleh nanya untuk angka plafon. Rangka plafon. Ya, hitungan plafon. Oke, ya. Perhitungan rangka plafon. Ya, oh ya nih. Jadi gini, di plafon, ya, kamu sebenarnya kalau di sekolah itu kita punya ada analisa harga satuan, ya. Ada analisa harga satuan. Jadi, ketika dianalisis harga satuan, volume plafon itu tetap kita volumenya bukan menghitung dari rangkanya dulu. Ya, nanti kalau menghitung volumenya itu belum menghitung kebutuhan bahan. Paham sampai sini? Jadi kalau plafon kita hanya menghitung volumenya dulu. Ya, nanti ada materi tersendiri. Kalau menghitung kebutuhan rangka plafon itu ada nanti di materi kebutuhan bahan, ya. Nah, kalau di plafon volumenya hanya menghitung luasan dari plafon tersebut, ya. Luasan plafon tersebut maksudnya apa? Misalkan lebar bangunannya itu, misalkan ini bangunannya 8x12 ini full, misalnya nih, ya kan? Misalnya contoh. Berarti ya 8 dikalikan 12. Tapi misalkan ternyata ada garasi yang tidak pakai plafonnya. Garasinya itu misalkan garasinya itu luasnya 3 kali 6 meter. Nah, berarti tadi 8 kali 12 dikurangin 3 dikali 6 meter.
gitu, yang tidak ada plafonnya. Paham sampai sini? Nah, untuk rangka plafon, ya untuk rangkanya sebenarnya ini materinya nanti ada di kebutuhan bahan, ya nanti ada sendiri sebenarnya. Kalau untuk kebutuhan rangka plafon, rangkanya itu nanti kebutuhannya itu adalah per meter lari, ya per meter lari. Maksudnya apa? Karena kita biasanya rangka plafon baik itu menggunakan kayu ataupun menggunakan baja ringan, ya rangka baja ringan. Jadi itu dihitung per batang. Kamu ukur dari gambar rencana kamu. Kamu sudah belajar gambar rencana plafon belum? Sudah kan? Di kelas 11. Sudah Pak, sudah. Nah, sebenarnya mudah. Kamu hitung dari garis-garis dari rencana kamu, itu kamu hitung jumlah panjangnya. Jadi panjangnya adalah panjang dari kebutuhan bahan itu. Itu contohnya. Paham ya sampai sini ya? Pak. Nah, jadi itu nanti kita pertegas lagi di kebutuhan bahan. Tapi sebelum kita kebutuhan bahan, di volume-volume ini dulu ya. Nanti kebutuhan bahan banyak. Misalnya apa? Di kebutuhan bahan di apa namanya, kebutuhan pembesian, kebutuhan bata dinding deh yang simple ya kan, dan sebagainya ya. Kebutuhan cat, kebutuhan plafonnya ya, bukan rangkanya. Nah, itu nanti ada materinya. Kamu harus tahu apa? Sebelum kita belajar tentang kebutuhan bahan, kamu juga harus tahu tentang apa? Tentang ukuran-ukuran yang ada di pasaran. Misalnya nih, misalnya dinding bata. Nah, sebenarnya dinding bata ini di kelas 10 sudah dibahas ya. Bata misalkan, bata itu tebalnya umumnya adalah 5 cm, ya kan? Nah, dari tebal 5 cm itu lebarnya kamu bisa hitung, panjangnya juga kamu bisa hitung. Kemudian hebel misalkan. Hebel itu ukurannya untuk tingginya itu 20 cm, panjangnya itu apa namanya 60 cm, kemudian ketebalan itu ada tiga. Ada yang ketebalannya 7,5 cm, ada yang ketebalannya 10 cm, ada yang ketebalannya 12 cm ya. Itu nanti kaitannya itu nanti buat di kebutuhan bahan. Ini contoh aja, kamu harus tahu yang ada di pasaran. Kemudian apalagi, misalkan baja ringan. Baja ringan yang ada di pasaran, dijual di pasaran, itu panjangnya adalah 6 meter ya. Kemudian kayu. Nah, kayu beda lagi, panjangnya 4 meter ya. Kemudian apalagi, misalkan besi untuk tulangan beton. Besi tulangan beton panjangnya bisa sampai dengan 12 meter ya kan. Nah, itu nanti untuk kebutuhan bahan kamu harus tahu. Sama tadi yang pertanyaannya untuk kebutuhan rangka plafon, berapa kebutuhan rangka plafonnya misalnya. Nah, itu kamu harus tahu apa namanya yang ada di pasaran tadi yang seperti saya jelaskan. Paham ya? Jelas? Pak. Oke. Ada lagi sebelum kita masuk materi selanjutnya? Boleh, silakan. Silakan. Tingginya 3 meter. Coba agak dikencengin lagi dikit. Kenapa? Dindingnya. Kolom praktisnya ada, ya kan? Jadi gini, ya. Oke, sebentar saya presentasikan dulu untuk jawaban kamu, misalkan untuk dinding ya, sebentar. Oke, nih jadi gini, presentasinya sudah tampil belum? Halo, presentasinya sudah tampil? Halo? Apakah sudah tampil presentasi dari saya? Oke, ya. Nih, pertanyaan dinding, kalau ada kolom praktis bagaimana menghitung dindingnya? Ya. Oke, jadi gini. Nih,
ini gambar ya, saya pelan-pelan ya. Ini adalah gambar dari contoh ya rumah secara keseluruhan ya. Tadi ditanyakan bagaimana kalau ada dindingnya yang lebih dari 3 meter, kemudian ada yang kurang dari 3 meter, kemudian bagaimana kalau seandainya di setiap pojokan ini ada kolom praktis misalkan. Oke, saya buat kontrol, saya pakai ini juga deh. Eh, Bentar, saya join juga. Oh, ternyata nggak bisa. Oke, jadi gini, perhatikan. Yang dimaksud dari pertanyaan Alicia tadi, maksudnya apa? Jadi ini ada kolom praktis gitu. Terus dindingnya apakah dari ujung ke ujung, apa dipotong sedikit kolom praktis, gitu maksudnya? Itu Pak, jadi kolom praktis saya ujungnya ada yang beda Pak. Gimana? Kolom praktis kamu kenapa? Praktis saya ujungnya ada yang beda Pak. Tinggi kolom praktisnya ada yang beda. Tunggu sebentar, baterai saya habis. Bentar. Ujungnya itu kayak gimana Pak? Kolom praktisnya ada yang beda, tapi dindingnya beda-beda apa enggak dindingnya? Dindingnya itu ada yang tinggi, ada yang ya, maksudnya ada yang 3 meter, terus ada yang kurang dari 3 meter gitu Pak. Oke, berarti begini caranya ya. Contoh nih, contoh. Ini kebetulan gambar yang ada di hadapan kalian. Ini kan gambarnya tingginya sama. Kita anggap tingginya 3 meter semua. Benar nggak? Ya kan? Nah, sebagai contoh, misalkan di bagian sini ini tingginya 4 meter. Gitu kan maksud kamu, Alisa? Halo? Iya Pak. Nah, berarti kamu bikin perbagian. Paham tidak? Kamu bikin perbagian. Jadi di Excel-nya itu, sebentar, berarti saya buka Excel-nya ya. Saya buka Excel-nya. Mana ya Excel-nya? Sebentar. Nah, jadi kamu bikin perbagian yang kemarin saya sampaikan di Excel itu urutannya itu atau formatnya itu sebenarnya tidak mutlak. Maksudnya tidak mutlak itu, ya, itu bisa kamu modifikasi sesuai dengan kebutuhan kamu. Misalnya apa? Nah, ini saya buka ya contoh ya. Tadi ada pertanyaan bagaimana kalau tingginya beda-beda, ya kan? Tinggi ada beda tinggi. Nah, ini contohnya gini. Misalkan kita di dinding, kita bicara di dinding. Nah, ini pekerjaan pasangan dinding ini kan sebenarnya yang umum, ya kan? Kan saya bilang kemarin, ini tampil kan? Tampil nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke, ya. Jadi maksudnya apa? Nanti kamu sesuaikan dengan keadaan kamu, dengan bangunan kamu. Ini tidak mutlak wajib seperti ini. Ini sebagai acuan contoh saja. Contoh, di sini tadi ada pekerjaan pasangan bata merah. Kalau hanya seperti ini aja, ini kan kita anggap tingginya semua sama, benar nggak? Ya kan? Ini kita anggap tingginya semuanya sama. Nah, berarti kalau ini contoh kalau tingginya sama, ya, berarti kalau tingginya sama, berarti panjang ini adalah panjang keliling bangunannya. Maksudnya apa? Panjang dari dindingnya, panjang bangunan tersebut. Misalkan apa ya kemarin saya jelaskan. Di sini lebarnya 3 meter, di sini lebarnya 2 meter, di sini lebarnya 6 meter, di sini lebar 5 meter, di 1,5 meter. Kamu jumlahin semua. Contoh begini contohnya. Berarti kamu tulis di sini sama dengan lebar 3 meter ditambah misalkan tadi 2 meter ditambah misalkan 5 meter ditambah 1,5 meter dan seterusnya. Ini contoh kalau bentuknya seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Halo? Ya.
misalkan ketemu ini contoh aja, ini sebenarnya belum tuntas karena harusnya semuanya ya, tapi ini gambarnya kan tidak tampil semuanya. Ini ada yang baru admit lagi nih kayaknya nih. Kan? Ya. Ya. Jadi kamu ya kemudian kamu tinggal masukkan tingginya, ya kan? Ini kan panjangnya panjang bangunan, berarti itu tingginya. Yang ini bagian ini kamu merahin karena ini kamu tidak butuhkan, benar nggak? Ya, ini kita merahin, contoh, ya, ini kita merahin seperti ini. Kemudian butuh tingginya. Nah, ini tingginya, kalau itu tingginya sama, kita tulis 3, ya kan? Sehingga yang lain dibutuhin nggak? Ya, enggak. Ini contoh dulu ya. Nah, ini berarti ini kita merahin. Nah, berarti rumusnya adalah sama dengan yang ini, ya kan, dikalikan ini. Misalkan, ini setelah dijumlahkan semua. Jadi kamu harus diurut ya. Jadi ini contoh ininya urut. Ya, ininya urut. Nah, ini sebenarnya banyak, tapi ini sekedar contoh aja. Nah, bagaimana kalau ada bagian bangunan yang tingginya beda? Berarti kamu bikin 2 di sini, contoh, ya. Ini kamu bikin insert aja di sini, insert row, ya. Kemudian lagi insert row misalkan, ya. Di sini pekerjaan pasangan bata merah, yang di sini kasih keterangan, ya. Misalkan pekerjaan pasangan bata merah, misalkan, ya. Kemudian di sini ada poin lagi, poin A, misalkan, ya. Tinggi dinding 3 meter. Kemudian yang B, tinggi dinding 4 meter. Misalkan. Ada lagi yang tinggi dindingnya beda lagi. Misalkan ada yang tinggi dindingnya 3,5 meter. Kamu tambahin lagi, ya, insert row. Contoh C di sini, tinggi dinding 3,5 meter misalkan. Nah, misalkan gini, jadi kamu pisah-pisahkan. Nah, bagian ini berarti kamu tidak usah isi, ya kan? Bagian ini tidak usah kamu isi. Nih, bagian ini kamu merahin semuanya, ya kan? Nih, kamu merahin semua. Bagian ini merah, ya. Misalkan ini merah. Nah, kemudian berarti kamu bagi-bagi. Nah, 3 meter sebagai contoh ya dari gambar ini. Ini di ruangan yang ini semuanya tingginya 4 meter misalkan, katakanlah. Maksud kamu begitu kan, Alisa? Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, Iya. berarti yang 4 meter kamu jumlahin dulu sendiri. Misalkan apa? Ini lebar ini kan tadi misalkan 3 meter, yang ininya 2 meter, ya kan? Kemudian kesananya ada lagi 3 meter, ini 2 meter. Kamu jumlahin dulu bagian ini. Ya, yang tinggi berapa meter tadi? Yang 4 meter ya, di sini. Berarti sama dengan 4 meter ditambah 3 meter ditambah 2 meter lebarnya tadi, ditambah 3 meter lagi, ditambah 2 meter. Ini kan kelilingnya tadi, ruangan tadi kan. Tingginya berapa? Tingginya tadi misalkan 4 meter. Ya kan di sini, guys. 4 meter. Ini selesai. Kemudian yang 3 meter. Kamu lihat yang 3 meter, lihat lagi di gambar kamu, ya kan? Lihat lagi di gambar kamu. Misalkan yang bagian ini 3 meter. Yang bagian ini 3 meter. 3 meter itu ini misalkan tadi 5 meter, ini 3 meter, berarti ke sana juga 5 meter, ke sini 3 meter. Sama, kamu jumlahin lagi, ya kan? Nah, yang tingginya 3 meter misalkan sama dengan misalkan tadi 5 meter ditambah 3 meter. Iya benar. 3 meter, 5 meter lagi ditambah 3 meter.
Ini bagiannya 3 meter, tingginya 3 meter. Kemudian ada satu lagi dindingnya tingginya 3,5 meter, misalkan di bagian teras, ya, di bagian teras tingginya 3,5 meter. Nah ini misalkan 1,5, ya 1,5, ini 1,5, ya kan? Ini kan begini nih, ya contoh nih. Berarti kamu masukkan, misalkan sama dengan 1,5 ditambah ditambah 1,5, ya kan? Kan ini hanya ini doang nih contohnya tadi, ya. Ini 1,5, ini 1,5, tingginya 3,5 meter, ya. Kamu tulis di sini, udah, ya, udah. Ini tingginya 3,5 meter, 3,5 meter, ya kan? Sudah, tinggal kamu masukin deh rumusnya, ya. Masukinnya bagaimana, ya? Sama rumusnya tadi, sama dengan, ya, ini ini, ya kan, dikalikan ini, enter. Ketemu kan ini, tuh, ya. Kamu copy ke bawah. Nah, ini kan pasti sama. Nah, secara keseluruhan pekerjaan pasangan bata merahnya berapa? Berarti rumus yang di sini kamu beda, berubah. Berubahnya apa? Berarti ini adalah sama dengan yang ini ditambahkan ini ditambah lagi yang ini, sama dengan enter. Ini supaya membedakan, supaya nanti kamu nggak masuk ke ini. Saran saya yang bagian ini jangan dimasukkan di sini karena nanti kan ada total volume, ya kan? Tapi boleh aja sih kalau kamu teliti, ya. Ini bagian ini kamu bikin bold, ya, bikin bold. Nah, supaya tahu yang dipakai adalah ini. Yang ini supaya kamu tidak ini, boleh kamu bedain warnanya karena ini hanya sebagai belum dijumlahkan secara total. Misalkan ini kamu kasih warna biru. Nah, gitu. Paham, Alisa? Nah, gitu ya. Begitu juga dengan kolomnya juga sama kan? Kolom praktisnya tingginya beda. Jadi memang bagian ini tidak mutlak harus seperti ini, disesuaikan dengan gambar kerja kamu. Paham semuanya ya? Halo? Paham ya? Tadi yang bertanya, Dian udah, Alisa udah oke? Udah, pertanyaan udah terjawab? Nah, oke ya. Nah, itu contohnya. Kemarin juga ada yang bertanya bagaimana dinding kalau ada kolom praktis, itu kolom praktisnya dihitung atau enggak? Maksudnya dikurangin kolom praktis atau enggak? Contoh lagi, saya lihat di gambar ini tadi ya. Nih, ya. Kan kemarin saya mengajarkannya langsung dari ujung ke ujung, benar nggak? Ya kan? Langsung dari ujung ke ujung. Padahal di setiap pojokan ini ada kolom praktis, ya kan? Contoh kolom praktisnya misalkan 15 kali 15, ya kan? Berarti harusnya ini kan harusnya dinding dikurangin kolom praktis dong, dikurangin 2,5, benar nggak? Dikurangin 0,75 di kiri, dikurangin 0,75 di kanan, benar nggak? Kalau secara hitungan kamu. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya. Jadi tetapi perlu diingat, ini tetap kita dari ujung ke ujung. Pak, berarti seolah-olah nggak ada kolom praktis dong? Bukan tidak ada, tetap ada, ya. Pak, berarti kita kelebihan dong volume dari dindingnya. Volume dinding memang nggak masalah, itu kelebihan. Kenapa? Itu nanti akan dihitung dari faktor kerusakan atau kehilangan. Maksudnya apa? Ini bata nih, kamu beli bata. Kalau kamu hitungnya secara detail, ini dikurangi dengan kolom praktis. Nah, itu nanti ketika nanti ada bata yang rusak atau ada hebel yang rusak, kamu rugi. Paham maksudnya sampai di sini? Ya. Jadi ini tetap dihitung sebagai pengurangan nanti kalau ada faktor kerusakan. Sama halnya seperti keramik, lantai.
Keramik kan langsung kamu hitung aja luasnya. Padahal apa? Padahal kan ada natnya, benar nggak? Iya kan? Natnya walaupun hanya natnya cuma setengah senti, tapi kalau lebarnya sampai 10 kan setengah senti kali 10 udah 5 senti. Paham ya kan? Benar nggak? Tapi kenapa natnya tidak dihitung? Sama halnya dengan tadi dinding, itu faktor kerusakan. Barangkali ketika motong keramik ada yang pecah, ya kan? Nah itu faktor itulah nanti yang untuk kalau kamu hitung sampai secara detail lebih bagus, tapi kamu rugi nantinya. Kenapa? Karena tidak memperhitungkan angka keamanan atau kerusakan. Jelas ya? Kalau dinding paling banter apa? Paling banter nanti kamu kurangin dari lubang jendela dan lubang pintu. Contoh, kamu lihat contohnya pernah saya kasih lihat ada di blog. Saya nggak usah jelasin lagi, ya. Di blog itu kan dikurangin pintu atau jendela. Atau saya kurangin sedikit, ya. Contoh, ini kan volumenya sudah ketemu ini. Tapi kan ini kita anggap belum ada lubang pintu, belum ada lubang jendela. Benar nggak? Halo? Benar, Pak. Nah, ini belum ada lubang pintu, belum ada lubang jendela. Berarti ini kamu iniin dulu aja, ya, kamu diemin aja dulu, ya. Nah, berarti kamu masuk ke sini ke pekerjaan pasangan kusen pintu dan jendela, ya. Kamu bisa tambahkan di sini misalkan pekerjaan pasangan pintunya, ya. Pintunya itu misalkan kita anggap pintu double, ya. Tingginya 210 berarti 2,1, ya. Kemudian lebar dari pintunya karena pintu double gitu kita anggap 1,8, ya. 180 kan 90 kali 2, ya. Ini, ya. Oke. Panjangnya berarti kan panjangnya nggak ada. Ini kita tuh merahin black, ya kan. Nah, kemudian aluminium, kalau nggak ada aluminium nggak usah. Ini kan pintu, terus jendela misalkan. Oh, jendela mana? Oh, ini jendela misalkan. Lagi, yang lain juga nih kamu merahin. Oh, ini banyaknya. Misalkan pintu doublenya ada di depan, ada di belakang misalkan. Ya, banyaknya ada 2 misalkan. Ya. Nah, atau satu lah, pintu satu aja misalkan, ya. Jendela nih, jendela misalkan tingginya kita anggap tinggi jendelanya 1,2, ya. Biasakan semua langsung dalam meter, ya. Kemudian lebar jendela 70 berarti 0,7, ya misalkan. Nah, ada berapa jendela? Misalkan ada 6 jendela. Nah, yang lain kamu merahin supaya kamu nggak bingung. Nah, ini contoh, ya. Yes. Nah, yang nggak dibutuhin merahin. Aluminium kalau nggak ada boleh dihapus, boleh kamu iniin. Ya, ini contoh aja. Berarti kan rumusnya apa? Kan rumusnya adalah sama dengan, ya, ini, ya kan, dikalikan ini, dikalikan ini, ya. Enter. Sama, ini juga gitu. Ya kan? Ya. Oke. Nah, berarti ini kan kita anggap lubangnya, benar nggak? Paham nggak sampai sini? Halo? Pak. Nah, berarti yang ini kan masih tertutup semua, ya nggak? Ini masih tertutup. Berarti rumus di sini ini masih kamu kurangin lagi, dikurangin seperti ini. Kurung buka, kurung tutup. Dikurangin apa? Dikurangin lubang tadi, lubang pintu dan jendela. Dikurangin ini. Kemudian ditambah yang ini. Kan ini penjumlahan ini kan lubang. Enter. Ketemulah hasilnya ini.
Paham sampai sini? Halo? Nampak. Paham ya? Jadi kalau yang tadi sebelum dilubangin, kalau yang ini sudah kamu lubangin, lubangnya udah dibuang, ya kan? Sudah dibolongin dari gambar ini. Misalkan ini ada lubang ini kan, berarti ini nggak ada dindingnya, ini nggak ada dindingnya, ya kan? Paham sampai sini? Paham ya? Nah, untuk perhitungan jendela sebenarnya ada dua tipe. Kalau jendela kayu itu kita pakainya adalah kebutuhannya nanti meter kubik. Kenapa meter kubik? Karena kayu yang dijual di pasaran adalah jualannya kubikasi. Kemudian, kalau kita menggunakan aluminium atau PVC, itu kita hitungnya meter lari. Ya. Tapi minimal kamu sudah punya lubangnya dulu nanti untuk perhitungan itu, ya. Nah, sehingga nanti ada perbedaan, tapi kita anggap sama dulu karena kita untuk perhitungan kusen, ya. Kita untuk perhitungan dinding. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sengaja ini hari ini kita buat forum diskusi ini supaya kamu lebih mateng untuk volumenya. Selain dari atap, karena atap saya bikin khusus dulu karena atap ini agak rumit. Ada pertanyaan lain? Ada yang mau didiskusikan? Untuk pengajian Udah, tersebut. mau tanya dong. Boleh, silakan. Apa tuh? Nanya apa? Saya masih belum ngerti yang untuk menghitung volume pondasi beton. Volume pondasi beton. Oke. Ya. Volume pondasi beton. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Kalau pondasi batu kali udah paham ya, karena kita udah tahu bentuknya, ya kan? Benar nggak? Iya, Pak. Nah, oke. Saya gambarkan dulu beton, pondasi beton. Bentar. Sudah tampil presentasi saya? Apakah sudah tampil? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita lihat di sini ya. Nih contoh. Nih, kalau pondasi beton itu kan bentuknya seperti ini. Ini saya gambar sketch aja. Benar nggak gambarnya seperti ini? Benar, Pak. Nah, kamu harus, Pak, bagaimana menghitung volumenya? Pasti kamu bingung, bentuknya nggak beraturan. Benar nggak? Iya kan? Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar pondasi beton. Kalau beton itu biasanya setempat kan? Ya, kamu harus bisa menyiasatinya. Menyiasatinya kamu bagi per bagian. Ya, beton ini kamu bagi per bagian volumenya. Contoh, nah ini kamu bagi. Nah, yes. Sorry saya agak kagok menggunakan tablet ya gambarnya. Nah, benar nggak seperti ini gambarnya, ya kan? Kamu perbagian, berarti di sini ada untuk bangun ruang di pondasi beton ada 3 macam bangun ruang. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, iya kan?
Benar nggak? Iya, Pak. Nah, berarti di 3 bangun ruang ini yang jelas yang pertama bagian 1. Kamu bisa menghitungnya nggak? Ini kan bangun ruang balok, ya kan? Kamu tinggal ngitung ini tingginya berapa, ya kan? Kemudian ini lebarnya berapa, ya kan? Benar nggak? Kemudian tebalnya berapa, gitu kan? Paham sampai sini? Iya, Pak. Nah, berarti ini kita anggap seperti volume slough-nya, ya, itu. Gitu. Kemudian di bagian kedua ini bentuknya seperti apa? Trapesium. Trapesium. Berarti kamu hitung bagian kedua ini dengan rumus trapesium. Rumus trapesium itu berarti apa? Jumlah sisi sejajar bagi 2 dikalikan tinggi. Jumlah sisi sejajar yang mana? Yang ini, kemudian ini. Kalikan tinggi, ini. Kalikan ketebalan, tebalnya ini. Benar nggak? Benar, Pak. Sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, ya. Nah, ini berarti ini ya kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga bentuknya apa? Balok. Balok. Balok kan sama, cuma bedanya yang tadi tinggi, ini mendatarnya. Berarti kan rumusnya tinggal yang lebarnya ini dikalikan ketebalan ini dikalikan tingginya. Benar nggak? Benar, Pak. Nah, berarti volume dari pondasi beton apa? Secara keseluruhan. Benar nggak? Paham sampai sini? Pak. Nah, berarti X ini kan baru satu pondasi. Tinggal kamu lihat berapa pondasi. Pak, bagaimana menuliskannya untuk di Excel-nya? Kan saya bilang, ini tidak mutlak, ini hanya contoh yang kemarin Excel-nya itu. Berarti ya, gini. Ya, di Excel-nya nih. Lihat. Pondasi, ya, pondasi. Nah, pekerjaan pondasi beton. Nah, kalau di sini malah enak, ternyata udah saya buat di sini. Pekerjaan pondasi beton, maksudnya apa? Luas bagian atas, luas bagian tengah, luas bagian bawah. Yang ini tadi, ya, yang dimaksud adalah yang ini tadi. 1, 2, 3 tadi. Ya, ini luas atas, bukan luas, volume ya, volume atas, volume tengah, volume bawah. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham, Pak. Berarti nanti diganti jadi volume ya, Pak? Volume, ya, itu bukan luas, volume. Karena kan ini volume, kita menghitungnya volume, ya. Berarti nanti kamu tinggal jumlahkan itu semuanya, ya. Nih, ini kan, tuh. Jadi ini totalnya, ya. Ini kan ini, tuh, atas, bawah, sama seperti tadi yang yang dindingnya beda-beda. Berarti ini nanti kamu jumlahin, ini sama dengan yang ini ditambah ini, ya, ditambah ini, ya, enter. Ini kamu tebelin supaya untuk menandakan bahwa ini yang dipakai. Yang lain kamu warnanya kamu bedain supaya, karena ini belum total, ya, gitu. Paham sampai sini? Tadi yang bertanya siapa? Paham, Pak. Paham, Pak. Tadi yang nanya siapa? Saya lupa. Para
Faradina, Pak. Oh, Faradina. Paham Faradina? Paham, Pak. Oke. Jelas ya? Oke, lagi siapa lagi yang mau ditanya? Mumpung masih ada waktu. Masih ada waktu, silakan. Nanti untuk volume kalau kebutuhan bahan nanti kalau kita menghitung RAB atau estimasi biaya konsumsi baru menghitung jumlah biayanya dulu. Kebutuhan bahan nanti ada materi sendiri. Berarti udah jelas semuanya ya? Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas tugas kamu kerjain dulu. Kalau kamu belum ngerjain, kamu pasti bingung mau ngerjainnya dari mana. Kamu bingung nanti saya mau nanya apa ya, saya nggak ngertinya apa, ya. Jadi saya untuk estimasi ini memang harus kamu banyak diskusi, banyak asistensi. Kalau nggak gitu akan agak repot. Jadi gini, ya. Di pertemuan berikutnya juga nanti saya akan buka forum seperti ini lagi, ya, tanya jawab seperti ini. Tapi kamu harus sudah ngerjain dulu supaya kamu tahu poinnya sampai di mana kamu ngerjain, ya. Nah, sekarang kamu kerjakan dulu yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Kamu kerjain, nanti tugasnya tidak jadi dikumpulkan sekarang, ya. Tapi kamu review sampai dengan minggu depan. Kamu masih ada 1 minggu. Kamu kerjain sesuai dengan gambar kamu masing-masing. Form Excel-nya tidak mutlak seperti yang saya buat ini, ya. Paham sampai sini? Ya. Ini disesuaikan dengan kondisi gambar kamu, ya. Paham ya sampai sini? Halo? Halo? Oke, kalau sudah paham, mungkin supaya tidak terlalu banyak materi hari ini, nanti kamu bingung. Yang penting kamu kerjain dulu. Kalau kamu nggak ngerjain, kamu nggak tahu kamu bingungnya di mana, ya. Ya, nanti kamu silakan tanya. Nanti saya akan buka lagi minggu depan forum seperti ini. Memang kalau di bentuknya lebih banyak ke tanya jawab diskusi. Kalau di estimasi biaya konsumsi ini materinya nanti baru setelah itu kalau di volume ini kamu tuntas kita menghitung kebutuhan bahannya, ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ya, materi hari ini saya cukupkan sampai di sini, ya. Materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan kamu kerjakan tugasnya. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti. Nanti kalau kamu agak bingung, hasil rekaman video ini nanti kamu bisa play, ya. Nanti setelah saya upload atau kalau yang hari ini tidak ikut, silakan kamu kasih tahu temannya suruh lihat videonya, ya. Supaya apa? Jangan sampai ketinggalan. Saya nggak mau nanti apa yang saya sudah terangkan hari ini minggu depan yang hari ini nggak hadir justru menanyakan hal yang itu lagi, ya. Nanti kita nggak maju-maju, nggak jalan-jalan materinya. Paham ya sampai sini ya? Paham? Oke, saya rasa untuk yang hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini, ya. Materinya nanti kalian tunggu aja di link YouTube, nanti saya akan kasih. Kamu kerjain aja dulu pekerjaannya, ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.